Halo semuanya, hari ini kita akan menyimak cerita menegangkan tentang CEO cantik yang punya 1 jam untuk menyelesaikan proyek ratusan miliar, dan pria miskin yang melakukan hal mustahil untuk menolongnya. Tulis solawat dan asal kota kalian di komentar. Jangan lupa subscribe. Semoga Allah limpahkan rezeki dan kebahagiaan untuk kalian semua. Amin. Langit sore tampak keemasan ketika gedung megah Pranata Future Tech mulai dipenuhi cahaya redup yang turun perlahan. Di lantai 40, seorang perempuan berdiri memandangi layar besar yang mendadak menampilkan pesan error. Perempuan itu adalah Alyssa Pranata, seorang CEO muda yang selalu tampak tegar di hadapan siapapun. Namun kali ini, wajahnya memucat seperti disapu kabut dingin. Alyssa memegang dadanya yang terasa sesak. Dalam 1 jam lagi, ia harus mempresentasikan proyek ratusan miliar di depan para investor internasional. Proyek itu adalah pilar masa depan perusahaan, sekaligus batu ujian terakhir untuk membuktikan kemampuan kepemimpinannya. Namun kini semua file penting justru hancur begitu saja. Animasi tidak bisa dibuka. Data pasar lenyap. Desain 3 dimensi berubah menjadi layar hitam yang tidak dapat dipulihkan. Seluruh ruang rapat mendadak terasa sunyi. Hanya suara napas panik dari anggota tim yang pecah di udara. Salah satu staf teknik berusaha menjelaskan, suaranya terbata dan penuh ketakutan. Sistem mereka error total. Hard drive cadangan ikut rusak. Dan server penyimpanan mencatat kerusakan mendadak yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Alyssa menatap jam di pergelangan tangannya. Jarumnya bergerak tanpa peduli pada kekacauan manusia di sekitarnya. Waktu berjalan cepat. Terlalu cepat. Di sudut ruangan, beberapa anggota tim mulai saling menyalahkan. Ketegangan memuncak. Ada yang menundukkan kepala, ada pula yang menghela napas panjang. Mereka tahu tidak ada waktu lagi untuk membangun ulang semua data itu. Butuh waktu berhari-hari, bukan 1 jam. Ketika semua orang sibuk dalam kepanikan tanpa arah, pintu ruang rapat perlahan terbuka dari luar. Seorang pria muda masuk sambil membawa troli kebersihan. Bajunya sederhana dan berwarna kusam. Tangannya masih memegang lap yang sedikit basah. Namanya Reno. Petugas kebersihan yang hampir tidak pernah diperhatikan siapapun. Kehadirannya sempat mengundang tatapan heran. Namun ia hanya berdiri tenang sambil memperhatikan layar rusak di depan para eksekutif itu. Ada kilatan aneh di matanya, seperti seseorang yang memahami lebih banyak daripada yang terlihat. Alyssa tidak menggubrisnya pada awalnya. Kepalanya dipenuhi tekanan yang menusuk seperti pisau. Namun Reno melangkah sedikit mendekat. Suaranya pelan, begitu hati-hati seolah takut mengganggu. Ia mengatakan bahwa ia mungkin bisa membantu. Semua mata langsung tertuju padanya. Ada yang ingin tertawa, ada yang ingin marah. Tidak masuk akal seorang petugas kebersihan mencoba menawarkan bantuan dalam situasi genting seperti ini. Alyssa menatap Reno dengan mata basah menahan stres. Ia tidak tahu apakah ini harapan atau sekadar kebodohan. Namun waktu tidak memberinya pilihan. Ketika semua orang gagal, bahkan tangan asing pun terasa lebih baik daripada pasrah melihat masa depan perusahaan hancur. Dengan suara lirih yang hampir pecah, Alyssa menyerahkan laptop cadangannya ke tangan Reno. Dan saat itu, tanpa ada yang tahu, sebuah perubahan besar mulai bergerak perlahan seperti angin yang belum terlihat bentuknya. Reno menerima laptop itu dengan kedua tangan. Gerakannya tenang, namun matanya berubah tajam seperti seseorang yang sedang membaca teka-teki rumit. Alyssa memperhatikannya dari jarak dekat. Ada perasaan aneh yang menyelinap dalam dirinya. Seakan pria yang selama ini hanya dianggap sebagai latar belakang ruangan itu, menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Tim teknik yang sebelumnya gaduh kini diam sepenuhnya. Mereka menatap Reno dengan campuran keraguan dan rasa tidak percaya. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Hanya suara kipas pendingin ruangan yang terdengar berputar pelan. Reno duduk di kursi yang biasanya hanya diduduki para manajer penting. Ia membuka laptop, mengamati kerusakan file, dan mulai mengetik. Jemarinya bergerak cepat, seperti menari dengan irama yang hanya ia sendiri pahami. Kecepatan itu membuat beberapa orang saling pandang. Tidak wajar seorang petugas kebersihan mampu mengetik secepat itu. Terlebih lagi, ia mengetik tanpa berhenti seolah tahu persis apa yang harus dilakukan. Alyssa berdiri di jarak 1 meter dari belakangnya.
Di wajahnya terlihat campuran harapan dan rasa takut. Jika Reno gagal, maka tidak ada lagi jalan keluar. Namun ada sesuatu pada cara pria itu bekerja. Ketika ia memperbesar tampilan animasi rusak yang bahkan tidak dapat dianalisis oleh tim teknis, Reno justru menemukan celah kecil. Sebuah titik yang bahkan tidak dipikirkan oleh para ahli. Waktu terus bergerak. 48 menit tersisa. Reno mengakses folder tersembunyi yang sebelumnya tidak pernah ditemukan siapapun di ruangan itu. Ia menggabungkan file bayangan yang rusak dengan sistem sementara yang ia buat sendiri. Semua orang terperangah. Ia memulihkan struktur animasi, satu demi satu, seperti seorang dokter yang merangkai kembali bagian tubuh yang terpisah. Alisa mulai merasa napasnya sedikit kembali. Ada harapan kecil, meskipun ia belum berani mempercayainya sepenuhnya. Setiap kali Reno menyentuh keyboard, banyak hal yang tampak mustahil justru terurai dengan cara yang sulit dijelaskan. Tampilan grafik bangkit kembali. Data pasar yang hilang perlahan muncul dalam bentuk potongan kode yang ia susun ulang manual. Sebuah kemampuan yang tidak mungkin dimiliki seseorang yang bekerja membersihkan lantai kantor. Salah satu staf teknik yang paling senior bahkan berbisik lirih, seolah tidak percaya bahwa manusia semacam itu bisa berada di tempat ini. Reno memulihkan sistem dengan ketenangan yang jauh lebih stabil daripada profesional manapun di ruangan itu. Ia tidak terpengaruh oleh tatapan orang, tidak tertekan oleh waktu, dan tidak menggigil meski seluruh ruangan dipenuhi ketegangan. 36 menit tersisa. Alisa mendekat sedikit. Suaranya tenang tetapi penuh ketidakpastian. Ia bertanya apakah Reno benar-benar bisa menyelesaikan semuanya sebelum investor datang. Reno berhenti sejenak. Ia menatap layar, bukan Alisa. Kemudian ia menjawab dengan singkat, namun penuh keyakinan. Ia akan berusaha sampai detik terakhir. Kata-kata itu membuat Alisa sulit menelan ludahnya sendiri. Ada sesuatu dalam nada bicara Reno yang tidak sekadar mencoba. Ia seperti seseorang yang sudah lama terbiasa menyelesaikan hal rumit dengan waktu sangat terbatas. Saat Reno memulihkan animasi terakhir, sebuah getaran kecil memenuhi ruangan. Seperti bisikan yang mengatakan bahwa segalanya belum berakhir. Dan kemudian, layar laptop menyala terang. Animasi itu kembali, bahkan lebih jernih dari sebelumnya. Desain 3 dimensi tampil tajam. Musik latar otomatis tersinkronkan. Presentasi yang sebelumnya terkoyak oleh kerusakan kini berdiri utuh, bahkan lebih megah dari versi asli. Ruangan itu meledak dalam keheningan takjub. Tidak ada yang berani bertepuk tangan. Belum. Semua masih terpaku menatap Reno yang memejamkan mata sejenak, menarik napas perlahan. 24 menit tersisa. Alisa baru menyadari sesuatu. Apapun yang terjadi barusan, bukan sekadar keberuntungan. Dan Reno bukan sekadar petugas kebersihan. Alisa berdiri mematung di samping Reno. Cahaya dari layar laptop yang kini bersinar terang memantul di matanya. Meski presentasi sudah kembali, pikirannya justru semakin kalut. Bukan karena proyek itu, tetapi karena pria yang baru saja menyelamatkannya. Sesuatu pada diri Reno terasa tidak sejalan dengan kehidupan yang ia jalani di gedung ini. Reno menutup laptop perlahan. Ia memandang Alisa tanpa ekspresi berlebihan, hanya dengan tatapan tenang yang sulit ditebak. Ia mengatakan bahwa seluruh file sudah pulih. Bukan hanya itu, ia juga menyempurnakan beberapa bagian yang sebelumnya tidak stabil agar tidak terjadi error saat presentasi berlangsung. Kata-katanya terucap dengan nada datar, seolah yang ia lakukan barusan hanyalah tugas kecil tanpa arti. Alisa menelan napas. Suaranya parau ketika ia mengucapkan terima kasih kepada Reno. Namun di dalam hatinya, rasa syukur itu jauh lebih besar dari yang bisa diucapkan. Tim teknik melihat Reno dengan mata penuh kekaguman bercampur kebingungan. Mereka menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah terpikirkan. Ada seseorang di dekat mereka yang memiliki kemampuan jauh melebihi semua orang di ruangan itu. Waktu menunjuk 19 menit tersisa. Alisa mengajak seluruh tim untuk melakukan cek ulang. Suasananya kini berubah drastis. Dari kepanikan yang menyesakan menjadi kesibukan teratur penuh semangat. Semua memeriksa setiap halaman, grafik, suara, dan animasi yang akan ditampilkan nanti. Namun semakin Alisa melihat, semakin ia menyadari bahwa hasil akhir ini bukan sekadar perbaikan.
Ini seperti karya baru yang dibuat oleh seseorang yang memahami tidak hanya teknologi, tetapi juga estetika dan strategi bisnis. Sementara seluruh tim sibuk, Reno berdiri diam di dekat pintu. Seperti seseorang yang ingin kembali ke dunia semula begitu tugasnya selesai. Dunia yang sederhana, dunia yang sunyi, dunia tempat ia tidak diperhatikan siapapun. Alisa mendekat kepadanya. Untuk pertama kalinya, ia memperhatikan Reno dari dekat tanpa tergesa-gesa. Rambutnya sedikit basah oleh keringat, tangannya masih memegang kain lab, dan seragam kerjanya menunjukkan bahwa ia baru saja menyapu lorong di lantai bawah. Sulit dipercaya bahwa pria dengan penampilan sesederhana itu mampu memulihkan proyek bernilai ratusan miliar dalam waktu yang begitu singkat. Ia bertanya dengan hati-hati bagaimana Reno bisa memahami sistem perusahaan secepat itu. Reno tersenyum tipis. Tetapi senyuman itu justru membuat suasana menjadi lebih misterius. Ia mengatakan dengan pelan bahwa beberapa hal hanya butuh ketenangan untuk dipahami. Jawaban itu membuat Alisa semakin tidak mengerti, namun ia tahu Reno tidak sedang sombong. Ia sedang menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam. Terdengar bunyi notifikasi dari interkom gedung. Para investor sedang dalam perjalanan menuju lantai 40. Tinggal 15 menit sebelum pintu ruang rapat terbuka. Alisa merasakan jantungnya mulai berdetak kembali dengan cepat. Ia harus mempersiapkan diri. Harus tampil sempurna. Harus memimpin presentasi yang akan menentukan hidupnya sebagai CEO. Namun sebelum berbalik, Alisa memperhatikan Reno sekali lagi. Ada dorongan aneh dalam dirinya. Dorongan untuk memintanya tetap tinggal di ruangan itu sampai presentasi selesai. Entah mengapa, ia merasa kehadiran Reno memberikan rasa aman. Seakan pria itu adalah penopang tak terlihat yang bisa menjaga semuanya tetap stabil. Tetapi ketika Alisa hendak berbicara, Reno sudah menunduk hormat, memutar troli kebersihannya, dan berjalan ke arah pintu. Tidak tergesa-gesa, tidak menoleh. Seakan dunia yang baru saja ia selamatkan bukan bagian dari dirinya. Alisa menatap punggungnya yang perlahan menjauh. Ada rasa tidak rela yang tiba-tiba muncul. Rasa yang membuat dadanya terasa lebih berat daripada tekanan presentasi yang menanti. 14 menit tersisa. Dan untuk pertama kalinya sejak kekacauan itu terjadi, Alisa sadar bahwa hari ini tidak hanya akan mengubah nasib perusahaan. Hari ini mungkin akan mengubah hidup seseorang yang jauh lebih tersembunyi dari yang ia duga. Alisa berdiri di depan cermin besar di ruang persiapan. Tangannya sedikit bergetar ketika ia merapikan rambut. Wajahnya terlihat tenang dari luar, namun batinnya masih dipenuhi badai. Ia mencoba mengatur napas, tetapi bayangan Reno terus muncul di benaknya. Cara pria itu memperbaiki semua file dengan ketenangan yang mustahil membuat Alisa sulit untuk melupakannya. Ia menatap jam lagi. 9 menit tersisa. Suara langkah para staf terdengar dari luar ruangan. Mereka bergegas menyiapkan proyektor, menata tempat duduk, memeriksa audio, dan memastikan setiap kabel bekerja sempurna. Semua terasa serba cepat, tetapi tidak ada lagi kekacauan seperti sebelumnya. Semua berjalan rapi, seolah Reno telah membawa ketenangan yang masih tersisa meski ia sudah pergi dari ruangan itu. Alisa melangkah ke pintu. Hatinya memohon kekuatan. Ia tahu presentasi ini harus sempurna. Para investor yang datang bukan orang biasa. Mereka adalah orang-orang yang dapat mengangkat masa depan perusahaan ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya. Mereka juga orang-orang yang tidak akan memberi kesempatan kedua jika melihat kelemahan. Ketika ia berjalan menuju ruang rapat utama, para staf menyingkir memberi jalan. Tatapan mereka penuh hormat, tetapi juga penuh kekaguman. Karena mereka tahu, tanpa kerja keras Alisa dan keajaiban dari seorang pria yang bahkan bukan bagian dari tim mereka, hari ini mungkin menjadi hari paling gelap dalam sejarah perusahaan. Pintu ruang rapat terbuka perlahan. Para investor duduk rapi di deretan kursi yang disiapkan. Mereka datang dengan wajah datar yang sulit ditebak. Suasana terasa tegang, sekaligus dingin. Alisa melangkah masuk. Suara sepatu haknya menggema pelan. Semua mata tertuju kepadanya. Lampu presentasi menyala, menyorot layar besar yang akan memutuskan masa depan perusahaan. 8 menit tersisa. Alisa mengambil posisi di depan. Ia melemparkan pandangan cepat pada layar. Setiap animasi bergerak lancar. Setiap grafik tampil sempurna.
Semua tampak lebih indah daripada sebelumnya. Ia ingin percaya bahwa ini semua hasil kerja timnya. Namun hatinya tahu, tangan Reno lah yang menyelamatkan semuanya. Di luar ruangan, Reno berjalan perlahan menyusuri koridor sepi. Troli kebersihannya mengeluarkan suara halus yang bergema antara dinding kaca. Tidak ada yang memperhatikannya. Ia hanya menjadi bayangan yang berlalu. Tidak ada yang tahu bahwa tanpa dirinya, pintu ruang rapat di belakangnya seharusnya sedang dipenuhi kepanikan. Ia berhenti sejenak di dekat jendela besar. Dari situ ia bisa melihat sebagian kota. Cahaya lampu mulai menyala satu persatu. Reno menghela napas panjang yang terdengar sangat berat. Seolah ia membawa beban yang jauh lebih dalam daripada yang pernah dilihat siapapun. Ada sesuatu di sorot matanya. Sesuatu yang menyeratkan bahwa dunia yang ia tinggalkan di masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Sementara itu, di dalam ruang rapat, Alisa membuka presentasi. Suara lembutnya mengalir. Ia berbicara dengan penuh keyakinan. Para investor menatap layar, terkesima. Gerakan animasi halus. Grafik menari dengan akurasi tinggi. Data lengkap dan tak terbantahkan. Alisa berusaha menjaga fokus. Tetapi di balik setiap slide, ia melihat bayangan Reno. Bayangan seseorang yang tidak seharusnya berada di dunia kebersihan, tetapi juga tidak tahu harus berada di mana. Ketika slide demi slide berjalan mulus, salah satu investor mengangguk kecil. Sebuah tanda yang jarang terjadi. Alisa merasakan jantungnya berdetak lebih kuat. Presentasi berjalan sempurna. Tidak ada gangguan, tidak ada error, tidak ada keraguan. Dan di tengah keheningan para investor itu, ia menyadari sesuatu. Jika bukan karena pria yang berjalan sendirian di luar ruangan itu, mungkin ia sedang berdiri di sini dengan tangan kosong dan reputasi yang hancur berkeping. 6 menit tersisa. Menuju keputusan yang akan mengubah segalanya. Presentasi berlangsung mulus seperti air yang mengalir tanpa hambatan. Kata-kata Alisa mengisi ruangan dengan keyakinan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kali grafik muncul, para investor mengangguk perlahan. Ketika animasi bergerak menampilkan proyeksi masa depan perusahaan, beberapa investor bahkan bersandar ke depan, menunjukkan ketertarikan mendalam. Hal ini jarang terjadi dalam pertemuan sebesar ini. Alisa memegang pointer dengan tangan yang kini sudah tidak bergetar. Namun jauh di dalam dirinya, ada sebuah perasaan yang membuat dadanya terasa penuh. Ia mengetahui bahwa semua ini tidak mungkin terjadi tanpa kehadiran Reno. Bayangan pria itu seperti berjalan bersama setiap langkahnya di panggung presentasi ini. Sementara di luar ruangan, Reno berhenti di dekat tangga darurat. Ia meraih sapu kecil yang tergantung di troli, berpura-pura sibuk demi mengalihkan pikirannya sendiri. Namun wajahnya jelas menunjukkan kegundahan. Ia mendengarkan samar suara presentasi melalui dinding tebal. Sesekali, ia menutup mata dan menarik napas panjang. Ada ketakutan yang tidak pernah ia ungkapkan kepada siapapun. Ketakutan tentang masa lalu yang menahannya untuk tampil sebagai dirinya yang sebenarnya. Di dalam ruang rapat, Alisa menampilkan slide terakhir. Slide yang menampilkan garis biru bergerak naik, memperlihatkan potensi pertumbuhan perusahaan dalam 5 tahun ke depan. Investor utama, seorang pria paruh baya berkacamata tipis, mengetuk meja pelan. Isyarat bahwa ia terkesan. Semua perhatian tertuju padanya. Para anggota eksekutif lain menunggu keputusannya. Ruangan menjadi sangat sunyi. Terlalu sunyi. Setelah beberapa detik yang terasa seperti menit panjang, investor itu berbicara. Suaranya tenang namun membawa bobot yang berat. Ia mengatakan bahwa presentasi ini bukan hanya menarik, tetapi juga meyakinkan. Ia menyebut hasil analisisnya. Data yang kuat. Visual yang memukau. Jalur eksekusi yang hampir sempurna. Dan ia menilai Alisa sebagai pemimpin yang memiliki visi kuat. Kata-katanya membuat seluruh ruangan menahan napas. Kemudian ia tersenyum tipis. Senyum yang ditunggu oleh semua orang. Ia menyetujui pendanaan penuh. Ruangan meledak dalam tepuk tangan yang tertahan lama. Staf saling memandang dengan lega. Beberapa tersenyum lebar, beberapa tampak menahan air mata. Bagi mereka ini bukan sekadar kemenangan. Ini penyelamatan. Harapan yang kembali hidup di saat terakhir. Alisa menundukkan kepala sebentar. Bukan karena kelemahan,
Tetapi karena rasa syukur yang terasa begitu dalam sampai menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun di antara gemuruh tepuk tangan itu, Alisa merasakan ada sesuatu yang kurang. Sebuah ruang hampa kecil yang mengharuskannya mencari seseorang. Seseorang yang tidak ada di ruangan ini, padahal ia pantas berada di sini lebih dari siapapun. Reno. Ia mengangkat wajahnya, menatap seluruh ruangan seolah mencari. Namun hanya ada para investor, staf eksekutif, dan tim yang masih terbawa euforia. Alisa mengambil napas cepat. Kakinya melangkah mundur perlahan. Tanpa menunggu tepuk tangan berhenti, ia keluar dari ruangan itu. Nafasnya sedikit terburu-buru ketika melangkah ke lorong. Lampu langit-langit menyinari jalur panjang yang sepi. Ia melihat ke kiri dan kanan, mencoba menebak kemana Reno pergi. Lorong itu terasa dingin. Senyap. Ketika ia berjalan lebih jauh, langkahnya terhenti. Di ujung lorong yang remang, Alisa melihat punggung seseorang. Punggung yang ia kenal. Reno berdiri menghadap jendela besar, memandangi kota yang semakin gelap. Ia tidak bergerak. Tidak menyadari bahwa hidupnya baru saja berubah besar. Alisa menatap pria itu dengan perasaan yang ia sendiri tidak mengerti. Ada rasa hormat. Ada rasa penasaran. Ada rasa yang membuatnya ingin tahu lebih dalam, bahkan sebelum ia tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Hari ini perusahaan terselamatkan. Tetapi Alisa tahu, cerita ini baru saja dimulai. Alisa melangkah perlahan menuju Reno. Setiap langkah terasa seperti menembus lapisan udara yang berat. Ruangan di balik lorong itu sunyi, hanya diterangi cahaya pucat dari lampu kota yang menembus kaca besar. Bayangan Reno membentang panjang di lantai, membuatnya terlihat seperti seseorang yang hidup di antara dua dunia. Dunia terang yang ia selamatkan, dan dunia gelap yang selalu menahannya. Reno tidak menoleh ketika langkah Alisa berhenti di dekatnya. Ia tetap menatap kota yang bergerak dengan riuh, meski suaranya tidak terdengar dari lantai 40. Dari balik jendela itu, kehidupan tampak seperti sesuatu yang jauh dan asing bagi dirinya. Seolah ia telah lama menjadi penonton dari kejauhan. Alisa menghela napas pelan. Suaranya hampir bergetar ketika ia memanggil nama Reno. Pria itu akhirnya menoleh perlahan. Tatapannya tetap tenang, tetapi ada sesuatu di balik mata itu. Sesuatu yang menyerupai luka lama yang belum pernah diceritakan kepada siapapun. Alisa mengatakan bahwa investor menyetujui seluruh pendanaan. Kata-katanya terdengar lembut namun penuh rasa bersyukur. Ia menjelaskan bahwa presentasi berjalan sempurna, dan perusahaan kini berada di jalur aman. Namun ketika ia berbicara, pandangannya tidak bisa lepas dari Reno. Ia ingin melihat reaksi pria itu. Ia ingin melihat apakah ia bangga, lega, atau sekadar diam seperti biasanya. Reno tersenyum kecil. Senyum yang begitu tipis sehingga hampir tidak terlihat. Ia berkata bahwa itu kabar baik. Itu saja. Tidak ada ekspresi bahagia berlebihan. Tidak ada tanggapan panjang. Seolah semua kerja keras luar biasanya hanya layak mendapat satu kalimat sederhana. Alisa merasakan sesuatu menusuk dadanya. Bukan karena marah, tapi karena tanda tanya besar yang semakin tumbuh dalam dirinya. Ia bertanya mengapa Reno tidak berada di ruang rapat. Mengapa ia memilih pergi? Mengapa ia menghilang begitu saja setelah menyelamatkan sesuatu sebesar itu? Namun Reno hanya menundukkan kepala sedikit. Jawabannya terdengar lirih, seperti suara seseorang yang tidak terbiasa membicarakan dirinya. Ia mengatakan bahwa panggung itu bukan untuknya. Ia tidak layak berada di ruangan yang penuh orang penting. Ia hanya ingin membantu, tidak lebih. Setelah itu ia memilih kembali ke tempat yang menurutnya tepat. Alisa hampir tidak bisa menerima jawaban itu. Bukan karena ia menolak kerendahan hati Reno, tetapi karena ia merasa pria itu terlalu merendahkan dirinya sendiri. Terlalu jauh. Ia menatap Reno lebih dalam. Suaranya berubah lebih tegas. Ia mengatakan bahwa tanpa Reno, tidak ada satupun yang akan berhasil hari ini. Dan ia menegaskan bahwa jasa sebesar itu tidak dapat dianggap sepele. Alisa tidak tahu dari mana keberaniannya muncul. Yang ia tahu, ada sesuatu dalam diri Reno yang tidak boleh dibiarkan tenggelam begitu saja. Reno terdiam lama. Tatapannya beralih ke jendela, seolah mencari jawaban di antara cahaya jalanan. Ia menarik napas pelan.
Kemudian ia berkata sesuatu yang membuat Alisa membeku. Ia mengatakan bahwa hidupnya tidak pantas berada di dekat hal-hal besar. Ia pernah gagal. Pernah membuat kesalahan besar. Kesalahan yang membuatnya kehilangan segalanya, termasuk masa depan yang dulu ia miliki. Ia mengatakan bahwa jika orang-orang tahu siapa dirinya, mereka mungkin tidak akan mau dekat dengannya. Alisa tersentak. Ada suara kecil dalam dirinya yang mengatakan bahwa Reno menyimpan luka yang jauh lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Dan rasa penasaran itu berubah menjadi dorongan yang hampir menyakitkan. Ia ingin tahu kebenaran itu. Ia ingin tahu siapa Reno sebenarnya. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Reno menggeleng kecil. Seolah meminta agar pembicaraan itu berhenti sampai di situ. Ia kemudian melangkah mundur, bersiap kembali mendorong troli kebersihannya ke arah lorong gelap. Alisa terpaku. Ia tidak rela melihat punggung itu pergi lagi. Ia memanggil Reno sekali lagi. Kali ini dengan nada yang tidak bisa diabaikan. Suara yang mengandung sesuatu lebih kuat dari permintaan. Sesuatu yang bahkan Alisa sendiri baru sadari. Reno berhenti. Namun ia tidak menoleh. Di antara keheningan panjang yang menyelimuti lorong itu, Alisa menyadari satu hal. Pria ini bukan sekadar seseorang yang menyelamatkan pekerjaannya. Ia adalah misteri yang sedang menunggu untuk diungkap. Dan hatinya tidak akan membiarkan misteri itu berjalan pergi begitu saja. Lorong itu terasa semakin panjang ketika Reno berhenti tanpa menoleh. Pundaknya terlihat tegang. Napasnya naik turun perlahan. Ada sesuatu yang jelas ia tahan agar tidak keluar. Alisa berdiri di belakangnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Antara penasaran, takut, dan dorongan untuk memahami pria yang baru saja mengubah seluruh hidupnya dalam 1 jam yang menegangkan. Alisa melangkah lebih dekat. Suaranya lembut namun penuh ketegasan ketika memanggil nama Reno sekali lagi. Ia tidak ingin membiarkan momen ini berlalu tanpa jawaban. Dunia boleh memandang Reno sebagai petugas kebersihan, tetapi Alisa sudah melihat gambaran lain yang tidak bisa ia abaikan. Reno akhirnya menoleh perlahan. Wajahnya tampak tenang, tetapi ada getaran halus di matanya. Seperti seseorang yang telah lama menahan rahasia yang terlalu besar untuk diceritakan. Ia menatap Alisa tanpa berkata apa-apa. Namun tatapan itu saja sudah seperti meminta agar pembicaraan ini tidak dilanjutkan. Alisa tidak menyerah. Ia bertanya dengan hati-hati tentang kalimat yang Reno ucapkan tadi. Tentang kegagalan besar yang pernah ia alami. Tentang alasan ia merasa tidak pantas berada di panggung penting. Tentang alasan ia memilih menyembunyikan kemampuan sebesar itu di balik pekerjaan sederhana. Suaranya tidak mengandung paksaan. Hanya keinginan tulus untuk memahami. Reno menarik napas dalam. Pandangannya bergerak ke bawah, seolah mencari kata-kata yang tepat. Setelah beberapa detik yang terasa lama, ia akhirnya mulai berbicara. Suaranya rendah, hampir seperti bisikan, namun sangat jelas. Ia menceritakan bahwa dulu ia bekerja di sebuah perusahaan teknologi besar. Ia adalah analis sistem yang dipercaya menangani proyek penting. Karirnya yang cerah membuat banyak orang mengaguminya. Namun dalam sebuah proyek yang sangat sensitif, terjadi kesalahan fatal dalam sistem keamanan. Data penting bocor keluar. Kerugian besar terjadi. Dan meski kegagalan itu tidak sepenuhnya kesalahannya, ia tetap menjadi pihak yang disalahkan. Hidupnya berubah dalam semalam. Semua orang menjauh. Reputasinya hancur. Perusahaan memecatnya tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan. Ia mencoba memperbaiki keadaan, tetapi sudah terlambat. Nama baiknya telah terkubur oleh rumor dan ketakutan. Pada saat itu pula, ayahnya jatuh sakit. Ia butuh biaya besar untuk pengobatan. Tanpa pekerjaan, tanpa reputasi, Reno terpaksa menerima pekerjaan apa saja. Hingga akhirnya ia berada di tempat ini, bekerja sebagai petugas kebersihan di gedung yang sebenarnya menyimpan dunia yang pernah ia tinggalkan. Alisa terdiam. Kata-kata Reno masuk ke dalam dirinya seperti angin dingin yang memukul dada. Ia tidak menyangka bahwa di balik ketenangan pria itu ada cerita kelam yang begitu berat. Cerita tentang kehilangan, pengkhianatan, dan harga diri yang runtuh dalam hitungan hari. Namun ada satu hal yang menarik perhatian Alisa. Cara Reno bercerita tidak menunjukkan rasa dendam. Yang ada hanyalah rasa penyesalan dalam diam.
Rasa sakit yang ia bawa tanpa keluhan. Alisa merasakan sesuatu menggumpal di tenggorokannya. Ia mengatakan bahwa yang terjadi pada Reno bukan alasan untuk merendahkan diri sendiri. Ia menegaskan bahwa seseorang dengan kemampuan sebesar itu tidak seharusnya terjebak dalam bayangan masa lalu. Apalagi disembunyikan dari dunia yang membutuhkannya. Namun Reno tersenyum kecil. Senyum yang menyeratkan bahwa luka itu terlalu dalam untuk dihapus hanya dengan kata-kata. Ia mengatakan bahwa dunia tidak lagi membutuhkan dirinya. Dunia sudah memiliki orang-orang baru yang lebih bersinar. Dan ia telah cukup merasakan bagaimana rasanya jatuh dari ketinggian yang ia banggakan. Alisa menatapnya lebih lama. Ia tidak percaya pada kata-kata itu. Bukan karena Reno berbohong. Tapi karena ia tahu, seseorang yang mampu mengubah kekacauan menjadi kemenangan dalam 1 jam bukanlah orang yang hilang. Ia hanya tersesat. Suasana lorong menjadi begitu hening ketika Alisa akhirnya mengatakan satu kalimat yang membuat Reno terdiam sepenuhnya. Ia berkata bahwa jika dunia tidak lagi melihat Reno, biarkan ia yang melihatnya. Ia yang memberi kesempatan itu. Ia yang membuka pintu baru. Dan ia tidak akan membiarkan kemampuan sebesar itu tenggelam begitu saja. Reno menatapnya. Untuk pertama kalinya, ada cahaya kecil di mata pria itu. Cahaya yang hampir padam, namun kini mulai hidup kembali. Di luar jendela, lampu kota semakin terang. Seakan dunia ikut membuka jalan bagi seseorang yang hampir saja menyerah pada takdirnya. Dan di lorong sunyi itu, sesuatu yang tidak terlihat mulai berubah perlahan. Sesuatu yang kelak akan membawa mereka ke arah yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Reno masih menatap Alisa, seakan kata-kata wanita itu baru saja menampar dinding tebal yang selama ini ia bangun untuk melindungi dirinya. Dinding itu retak perlahan. Tidak hancur, tidak runtuh, tetapi cukup untuk membuat cahaya masuk. Cahaya yang mungkin sudah bertahun-tahun tidak pernah ia lihat lagi. Alisa melangkah 1 langkah lebih dekat. Jarak mereka hanya beberapa langkah. Namun jarak itu terasa seperti menghubungkan 2 dunia yang selama ini tidak pernah bersinggungan. Dunia seorang CEO yang berdiri di puncak perusahaan, dan dunia seorang pria yang menyapu lantai gedung yang sama namun hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia mengatakan bahwa proyek besar hari itu bukan hanya penentu masa depan perusahaan, tetapi juga bukti bahwa kemampuan Reno jauh melampaui apapun yang orang lain pikirkan. Alisa berbicara dengan nada yang lembut, namun tidak bisa dianggap enteng. Seakan ia tahu betapa rapuhnya hati Reno, tetapi juga tahu bagaimana menguatkannya tanpa memaksa. Reno menunduk, menatap lantai dengan tatapan kosong. Ia tidak terbiasa menerima pujian. Tidak lagi. Pujian baginya seperti sesuatu yang jauh, sesuatu yang dulu pernah ia miliki tetapi kemudian hilang begitu kejamnya. Kini ketika seseorang mengembalikan itu padanya, ia tidak tahu harus menolak atau menerima. Alisa kemudian mengatakan sesuatu yang membuat Reno mengangkat wajahnya. Ia menawarkan sebuah posisi baru. Bukan sebagai petugas kebersihan. Bukan pula sebagai asisten biasa. Ia menawarkan Reno untuk menjadi konsultan teknis internal. Posisi yang memungkinkan Reno menggunakan keahliannya, tanpa harus langsung terjun ke panggung besar. Posisinya signifikan, tetapi tidak menonjol. Tempat yang tepat untuk seseorang yang ingin bangkit perlahan. Reno langsung terdiam. Tangannya mengepal pelan. Tawaran itu bukan sekadar pekerjaan baru. Itu adalah kesempatan kedua. Kesempatan yang selama ini ia pikir tidak akan pernah datang lagi. Namun justru karena itu, ia menjadi ragu. Ketakutan lama menyeruak kembali. Takut gagal lagi. Takut mengecewakan. Takut kehilangan sesuatu yang baru ia dapatkan. Alisa melihat keraguan itu. Ia tahu ketakutan tidak hilang hanya dengan kata-kata manis. Ia tahu Reno perlu alasan yang lebih kuat. Jadi ia berkata bahwa ia tidak meminta Reno untuk membuktikan apapun. Tidak meminta Reno untuk sempurna. Ia hanya meminta Reno untuk mencoba. Memulai kembali hidupnya. 1 langkah kecil saja. Reno memejamkan mata sejenak. Wajahnya tampak tenang, namun dari bibirnya terlihat napas berat yang ia tahan sejak tadi. Ketika ia membuka mata, ada sesuatu yang berbeda di sana. Cahaya kecil itu menjadi lebih jelas. Tidak besar, tetapi cukup untuk membuatnya terlihat seperti seseorang yang siap untuk bangkit, meski pelan. Reno mengucapkan terima kasih.
Suaranya rendah dan bergetar halus. Ia mengatakan bahwa ia tidak tahu apakah ia sanggup menerima posisi itu. Tetapi ia tahu satu hal. Alisa adalah orang pertama setelah sekian lama yang mempercayainya. Dan itu saja sudah lebih dari cukup untuk membuatnya mempertimbangkan tawaran tersebut. Alisa tersenyum kecil. Senyum yang menenangkan dan membuat Reno merasa diterima tanpa syarat. Ia mengatakan bahwa tidak ada jawaban hari itu. Tidak ada tekanan. Reno bisa memikirkan semuanya dengan tenang. Ia hanya ingin Reno tahu bahwa pintu itu terbuka. Dan ia tidak akan menutupnya. Suasana lorong terasa berbeda. Seperti udara baru mengalir masuk, membawa harapan yang lama terkubur. Reno menoleh ke jendela besar sekali lagi. Kota masih berkilau, tetapi kini terlihat lebih dekat, lebih mungkin, lebih ramah. Ia merasa seperti seseorang yang berdiri di persimpangan. Tidak lagi di jalan buntu. Ketika langkah Alisa perlahan menjauh, Reno masih berdiri mematung. Ia menyaksikan punggung wanita itu menghilang di balik tikungan. Dalam diam, ada ketukan halus di dalam hatinya. Ketukan kecil yang selama ini mati, kini hidup kembali. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Reno merasakan sesuatu yang hampir ia lupakan. Harapan. Malam itu, gedung megah tempat Reno bekerja tampak berbeda. Lampu-lampu gedung lain memantul di kaca jendela, menciptakan bayangan kota yang seolah menari di permukaan lantai. Reno duduk di meja kerjanya, menatap layar komputer, tetapi pikirannya jauh melayang. Tawaran Alisa berulang kali muncul di kepalanya. Ia tahu menerima tawaran itu berarti melangkah keluar dari zona aman yang selama ini membungkusnya. Zona aman yang sekaligus menjadi penjara. Tapi malam itu, ada sesuatu yang lebih kuat dari ketakutannya. Ada rasa penasaran yang menjeratnya, sebuah dorongan untuk melihat apakah ia benar-benar bisa melakukan hal yang dulu dianggap mustahil. Ponsel Reno bergetar. Pesan singkat dari sahabat lamanya muncul. Pesan itu sederhana, hanya bertuliskan, "Kamu bisa." Tidak ada penjelasan lebih jauh, tetapi cukup untuk membuat Reno tersenyum tipis. Ia menyadari, terkadang orang yang percaya pada kita justru membuat kita lebih berani dari apa yang kita kira. Tetapi kemudian muncul keraguan lain. Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika aku membuat perusahaan kehilangan ratusan miliar hanya karena satu keputusan bodoh? Pikirnya. Napasnya terasa sesak. Ia menutup mata, mencoba menenangkan diri. Semua pengalaman pahit masa lalu muncul kembali, menuntutnya untuk berhati-hati. Tiba-tiba, layar komputer menampilkan notifikasi darurat. Proyek yang Alisa percayakan padanya mengalami kesalahan kritis. Timer hitung mundur muncul di layar. Hanya tersisa 45 menit. Jantung Reno berdegup lebih cepat. Ini bukan lagi soal mempertimbangkan tawaran. Ini soal bertindak sekarang. Ia bangkit, tangan gemetar sedikit saat menekan tombol-tombol di keyboard. Semua pelatihan, semua pengalaman yang pernah ia kumpulkan, tiba-tiba bersatu. Otaknya bekerja lebih cepat daripada biasanya. Setiap keputusan terasa berat, setiap klik seperti menentukan hidup atau mati proyek itu. Di lorong gedung, Alisa berdiri menatap layar CCTV. Ia tahu Reno bisa melakukannya. Ia tahu tekanan sebesar ini bisa menghancurkan orang biasa. Tapi Reno bukan orang biasa. Ia hanya perlu momen yang tepat untuk membuktikan kemampuannya, dan malam itu, tekanan menjadi katalisator yang tak tergantikan. Detik demi detik berlalu. Timer semakin mendekati angka 0. Reno menahan napas. Ia memutuskan langkah yang seharusnya mustahil dilakukan seorang pria biasa. Semua orang yang menganggapnya hanya pria miskin akan terkejut. Ketika menit terakhir muncul, tangan Reno menyelesaikan kode terakhir di layar. Proyek yang semula berada di ambang kegagalan kini berbalik menjadi sukses total. Sistem berjalan sempurna. Layar berubah hijau, indikator menunjukkan sukses. Reno tersandar di kursinya, keringat menetes di wajahnya. Ia menatap langit malam di luar jendela. Kota masih berkilau, tetapi kali ini berbeda. Kali ini, Reno merasa seolah dunia membuka pintu untuknya. Keberanian yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun akhirnya menghasilkan sesuatu yang nyata. Alisa masuk ke ruangan beberapa menit kemudian. Matanya bersinar penuh kekaguman. Ia menepuk bahu Reno pelan,
hanya dengan satu kata. Luar biasa. Reno menoleh, tersenyum tipis, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa tidak takut. Malam itu bukan hanya ujian proyek. Malam itu adalah ujian untuk dirinya sendiri. Ia telah melewati batas yang selama ini mengurungnya. Dan ia tahu, perjalanan baru sedang menunggu di depan. Pagi berikutnya, gedung perusahaan dipenuhi suasana berbeda. Orang-orang bergerak cepat, membicarakan keberhasilan proyek yang semalam hampir gagal total. Nama Reno terdengar di setiap sudut. Ia bukan lagi sekadar pria miskin yang bekerja di kantor besar. Ia telah membuktikan dirinya, bukan hanya pada Alisa, tapi pada seluruh dunia yang meremehkannya. Reno melangkah keluar lift, dan semua mata tertuju padanya. Bisik-bisik kagum terdengar di antara para karyawan.